Nah, ikhwafillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwafillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Dan orang ini ingin disembuhin sama kiai katanya. Tetapi apa yang terjadi, karena memang mungkin akses ke kiainya cukup jauh, yang ada hanya pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya saya ingin membacakan satu firman Tuhan kepada Bapak Ibu di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak teman-teman muslim yang menonton video kali ini untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Ketika teman-teman muslim mengatakan bahwa Yesus Kristus itu nabi, dia rasul, dia utusan. Coba saudara pikirkan, adakah nabi selain Yesus ya, yang saudara katakan bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, tapi dia nabi? Adakah nabi selain Yesus yang diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi? Kalau ada, silahkan ketik ya. Nabi apa? Ya, nabi apa? Di mana tertulis? Adakah rasul yang lain selain Yesus diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi? Kalau ada, siapa nama rasul tersebut? Adakah utusan selain Yesus yang diberikan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa nama utusan tersebut? Ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa dia nabi, dia rasul, dia utusan. Nah, saya bertanya hal tersebut kepada saudara-saudara muslim semuanya. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah, ingat, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Haleluya, ini luar biasa. Makanya ada kuasa dalam nama Yesus. Ketika kita mengusir setan, mengusir roh jahat itu terbirit-birit lari. Ya, kuasa kegelapan itu sangat takut, gentar, bergetar jiwanya ketika dia mendengar nama Yesus. Nama yang di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada otoritas. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, rasul dan utusan yang lain. Bahkan berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang ada, yang diimani oleh si A, si B, si C. Berbeda sekali. Yesus beda banget. Beda sekali Yesus ya. Saya bangga menjadi pengikut Kristus karena dia nyata adanya. Dia hidup. Sekalipun dihina, diolok, dicaci maki, dia ada Tuhan yang hidup bagi kita. Dia ada Tuhan yang kelihatan. Kalau yang lain Bapak Ibu tidak tahu yang mana Tuhannya. Mungkin hanya mengaku-ngaku ada Tuhan, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan dia itu ada. Itu yang lain saudara ya. Itu yang lain. Kalau kita bisa buktikan bahwa Tuhan kita itu ada, Tuhan kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu eksis. Kalau yang lain tidak bisa dibuktikan. Paling-paling Tuhan yang lain pengikutnya membuktikan, oh adanya Tuhan saya dengan adanya ciptaan, adanya bumi, adanya kehidupan, adanya udara, angin, bla 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 dan sebagainya. Monyet pun bisa mengatakan hal seperti itu. Ya, kalau memang begitu jawabannya, monyet pun bisa menjawab seperti itu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan nanti juga akan diberikan sedikit reaksi oleh saudara kita Bang Niasjin Zamasi ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Karena setelah Lebaran nanti saya berangkat ke Sumatera Barat. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa sama-sama juga supaya Indonesia benar-benar dalam lawatan Tuhan, terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih. Bahas berikut secara lengkapnya, kita akan tampilkan terlebih dahulu video yang mana pendeta ini ingin mengeluarkan jin, namun jin ini memberikan nasihat kepada pendeta. Semoga menjadi asbab hidayah ya ikhwah. Silakan kita simak videonya. Nah, ikhwapillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwapillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Dan orang ini ingin disembuhin sama kiai katanya. Tetapi apa yang terjadi, karena memang mungkin akses ke kiainya cukup jauh, yang ada hanya pendeta. Si Idung kenapa sih? Kamu sirik banget. Nah, sebetulnya kalau misalkan ada seorang yang sedang terganggu oleh jin atau kemasukan oleh jin, maka hal yang pertama itu jangan ditepuk-tepuk seperti itu dan jangan dipijit-pijit sembarangan, karena hal itu tidak akan menjadikan si jin itu keluar. Kecuali malah si orang yang memiliki tubuh ini justru akan kesakitan setelah nanti jinnya keluar. Jadi harus diperlakukan dengan baik, karena jin tersebut pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan dia baik-baik untuk pengen keluar, maka kita juga harus memberikan yang terbaik. Kecuali kalau misalkan dia membangkang gitu ya, jin ini membangkang dan sombong, itu berbeda lagi. Nah, jadi sayangnya memang di sini hanya diajak ngobrol saja, karena memang mungkin di sana tidak ada yang untuk bisa meruqyahnya dan menunggu kedatangan kiai begitu ya. Yang di pojok itu bukan aku, ini cewek pakai baju merah, dia galak. Gak, aku nggak mau. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas. Yang kamu sembah itu Yudas. Nah, di sini prosesi pendeta mengeluarkan jin. Masuk. Gimana ya? Mana masih belum ada perkembangan gimana? Panam. Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada tubuh ibu ini. Kamu tuh iblis, kamu tuh setan. Dia bukan ibu, dia cantik, dia masih muda. Dia masih muda, kamu menumpang sama dia karena kamu gak berkuasa sama dia. Kau pengganggu kamu. Kamu iblis. Kamu iblis. Kau iblis enggak? Iblis itu di bawah kaki saya. Sedang berdialog nampaknya. Besar daripada orang yang hadir ini. Keluar. Bang Bea datang apa ini? Yellow lu.
Masih belum bisa keluar ya ikhwah. Memang alangkah lebih baiknya orang yang paham agama, orang-orang yang mengetahui ayat-ayat ruqyah begitu ya, lalu kemudian dibacakan, maka insya Allah atas izin Allah dia akan keluar begitu. Kemudian pendetanya juga hilang begitu ya, karena mungkin dia putus asa, tidak bisa mengeluarkan jin tersebut. Aku nggak mau dia suka sama ini. Baik ya ikhwah, kita akan bahas dari segi Islam terkait fenomena yang terjadi di video yang barusan kita simak. Yang pertama, terkait daripada jin ini, bahwa jin itu betul adanya, ada dua yang kemudian nantinya terpisah. Yang pertama ada jin Islam, yang kedua jin yang membangkang. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jin kemudian manusia itu terkena taklif agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu terkena taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jin ini ada yang membangkang, jin ini ada yang tidak mengikuti apa yang Allah inginkan gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah dinarasikan oleh seorang ustadz tersebut, di mana ketika dia mereaksin sebuah video yang dimana seorang pemudi kemasukan setan dan kemudian ada seorang pendeta mendoakan pemudi tersebut, dan kita lihat tadi pemudi tersebut masih seperti biasanya, di mana dia masih bisa ngaur ngomongnya ya. Ada dia sebut bahwa Yesus itu Yudas dan lain sebagainya, dan juga dia meminta supaya dia disembuhkan oleh kiai. Nah teman-teman, apa yang dinarasikan oleh seorang ustadz ini menurut saya itu dari sudut pandang agamanya, karena dia mengatakan bahwa di dalam pemahaman mereka ada jin yang membangkang dan ada jin yang baik. Sedangkan dalam kekristenan ya jin itu ya sama dengan setan ya, atau iblis yang menyesatkan, yang merasuki seseorang, atau roh-roh jahat. Nah di dalam kekristenan tidak ada yang namanya setan jahat dan setan yang baik. Artinya setan tetaplah setan, tidak ada istilah baik atau tidak ada yang artinya setan itu taat kepada Allah, itu dalam pemahaman kekristenan. Nah teman-teman, mungkin saja ini seorang ustadz yang bernarasi tidak pede dengan kisah yang ada di dalam kitabnya sendiri, di mana tidak ada satu kisah pun bahwa Tuhannya bisa melakukan mukjizat atau nabinya melakukan mukjizat. Hanya dalam kekristenan di mana dicatat dalam kitab suci mereka tentang bagaimana seorang yang melakukan banyak mukjizat ya, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dimana luar biasa dia melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan bahkan menghidupkan orang-orang mati. Dan dia melakukan itu secara berulang kali. Dan kita percaya teman-teman bahwa sekalipun misalnya pemudi itu tidak sadar dan masih tetap linglung dia, bahkan ngomong ngaur ya, jadi itu bukan berarti Yesus itu tidak berkuasa. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah tercatat dalam kitab suci bahwa roh-roh jahat pun itu tunduk pada Yesus. Itu peristiwa ketika ada seorang yang kerasukan di kuburan ya, dan kemudian sampai dia ketakutan kepada Yesus ketika dia melihat Yesus, memandang Yesus, dan dia mengatakan, "Jangan siksa kami."
sehingga Yesus itu mengusirlah roh-roh yang ada di dalam orang itu diusir kepada babi pada saat itu. Nah, teman-teman, itulah Yesus yang mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Kuasa apa yang diberikan kepada Yesus baik di bumi maupun di surga? Dia berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa mengusir roh jahat, dia berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit, dan dia juga berkuasa menghidupkan orang-orang mati. Dan itu sudah jelas kisahnya ya. Nah, dari reaction video tersebut oleh seorang ustadz, itu artinya dan itu menandakan bahwa memang dia malu sendiri karena dia melihat dalam cerita nabinya bahwa tidak ada satupun mukjizat yang dia lakukan. Dan dia merasa iri melihat bagaimana kuasa Yesus yang dialami oleh banyak orang saat ini juga, dan bahkan pada zaman Tuhan Yesus sendiri sudah banyak mengalami kuasa Yesus itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.